Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dengan NPM 2538244 dari kelas 2B TRI. Sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database dari UNF sampai dengan 3NF pada studi kasus sistem counter komputer dan juga servis HP. Sini saya akan menjelaskannya secara langkah demi langkah, mulai dari UNF, lanjut ke 1NF, lalu ke 2NF, sampai akhirnya menjadi 3NF dan melihat RD atau hubungan antar tabelnya. Oke, langsung saja. Mengapa kita membutuhkan normalisasi? Normalisasi adalah sebuah proses menyusun dan memecah tabel database agar data tidak berulang-ulang, tidak boros, penyimpanan, tidak terjadi anomali data, lebih mudah untuk dikelola, dan hubungan antar data menjadi lebih jelas. Analogi sederhana seperti merapikan pakaian di dalam lemari kita. Kalau semua barang-barang dimasukkan ke satu tempat seperti baju, kabel charger, buku, dan alat-alat servis atau misalnya skincare dan minyak begini, maka saat kita mencari suatu barang saja, maka semuanya akan menjadi berantakan dan sangat sulit sekali untuk menemukan barang yang ingin kita ambil dari dalam lemari tersebut. Jadi contoh ini lemarinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk tidak normal, yaitu UNF. Pada UNF ini terdapat beberapa kekurangan seperti naratif, yaitu nilainya tidak atomik, yang berarti sel-selnya berisi banyak nilai campuran seperti misalnya nama, kode produk, nama produk, tanggal transaksi, ID-nya, terus biaya, segala macam jadi satu tabel saja, dan itu lumayan memusingkan. Selanjutnya ada repeating group. Repeating group adalah kolom produk berulang seperti produk 1, produk 2. Jika pelanggan membeli 5 produk yang sama, maka sistem akan men-set kolomnya menjadi sangat tidak fleksibel atau dapat disebut sebagai data yang berulang-ulang. Misalnya mouse Logitech ini. Nah, si pelanggan Budi Santoso ini beli mouse Logitech ini 5 biji. Dan mouse Logitech ini akan terus ke samping gitu. Dan itu sangat tidak fleksibel atau efisien. Lalu ada juga data campuran. Itu data antara penjualan dan servis yang ditumpuk bersama-sama hingga tanpa batas yang jelas dan akan sangat memusingkan. Oke, selanjutnya adalah matrik diagnostik, yaitu 3 anomali fatal pada UNF. Yang pertama adalah insert anomali, yaitu tidak bisa menambahkan data produk baru ke dalam sistem jika belum ada transaksi pembelian yang dilakukan. Yang kedua adalah update anomali, yaitu jika nama dan alamat pelanggan berubah, maka sistem harus memperbarui data di semua baris transaksi masa lalu sehingga rawan terjadinya inkonsistensi data atau datanya berubah-ubah, tidak konsisten. Selanjutnya ada delete anomali, yaitu menghapus satu data transaksi, berarti berisiko untuk kehilangan data referensi produk secara permanen dari dalam sistem. Jadi kalau ada satu data yang kita hapus, maka semuanya bakal hilang. Selanjutnya yaitu pembersihan pertama. Selanjutnya itu kita masuk ke 1NF, dan sini adalah pembersihan pertamanya atau syarat normalisasi ke dalam 1NF. Seperti contoh visual berikut ini, dia mulai sebenarnya nggak terlalu beda dengan yang tadi, tapi udah mulai agak dipisah saja. Syarat-syaratnya itu yang pertama ada nilai sel berisi tepat satu nilai atau atomik. Jadi satu kotak ini cuma untuk dia doang. Selanjutnya ada menghapus kolom berulang menjadi baris yang terpisah. Yang ketiga yaitu memisahkan tabel penjualan dan juga tabel servis agar menjadi lebih rapi. Yang keempat, menetapkan primary key composite. Yang keempat, menetapkan primary key atau
komposit gabungan unik seperti contohnya ada TRX01 ini ada kode unik untuk pelanggan Budi dan seterusnya ini untuk kode barang. Evaluasi pada satu NF adalah terjebak dalam ketergantungan parsial. Data Budi, Santoso dan juga tanggal transaksi diulang-ulang di setiap basis produk yang dibeli sehingga pemborosan ruang, penyimpanan dan juga rawan terjadinya anomali modifikasi. Jadi kalau si Budi ini beli satu produk, dia akan jadi satu tabel, tapi Pak Budinya membeli produk lagi, dia nambah lagi ke bawah, bukannya satu tabel ini saja, tetapi di produknya nambah gitu, jadi ke bawah. Dia malah bikin satu lagi semuanya sama dan ini bisa menjadi masalah untuk masa depan. Jadi setelah itu lanjut ke syarat normalisasi kedua. Jadi selanjutnya masuk ke normalisasi 2NF, yaitu memecah entitas. Syaratnya adalah kolom non-key harus bergantung pada seluruh primary key komposit, yaitu syaratnya adalah kolom non-key harus bergantung pada seluruh primary key komposit dan bukan hanya sebagiannya saja. Seperti contohnya di tabel ini. Pada tabel transaksi, kolom yang hanya bergantung pada no transaksi. Lalu sini ada tabel produk, yaitu produk yang hanya bergantung pada kode produk, nama produk dan kode produk. Lalu ada tabel detail penjualan, yaitu bergantung nama transaksinya akan menjadi primary key dan juga kode produknya akan menjadi primary key untuk selanjutnya ada tabel detail penjualannya, ini quantity dan juga subtotal, dimana pada tabel ini menggunakan nomor transaksi sebagai primary key dan juga kode produk sebagai primary key. Kode transaksinya ini untuk menentukan tanggal dan juga pelanggan, kode produknya untuk menentukan nama produknya seperti laptop atau apa dan juga harganya. Kode produknya menentukan seperti nama produk seperti laptop atau mouse, keyboard, dan juga jumlahnya sehingga harganya bisa ditotalkan. Dan sehingga keduanya digabungkan untuk menotalkan harga penjualan. Selanjutnya yaitu evaluasi 2NF atau bahaya ketergantungan transif. Ketergantungan transif atau transitive dependency yaitu jabatan pegawai bergantung pada siapa pegawainya dan bukan pada nomor transaksi. Jika menggunakan nama sebagai pengenal, maka duplikasi akan sangat rentan terjadi. Data entitas pelanggan dan data pegawai masih tercampur aduk dan belum terisolasi. Jadi antara pegawai dan juga pelanggan ada kemungkinan akan tercampur gitu, karena kan terpisah. Selanjutnya mulai masuk ke normalisasi 3NF. Syarat pertamanya adalah harmoni struktural. Aturan pada 3NF yaitu tidak adanya transitive dependency, yang berarti setiap kolom non-key harus bergantung langsung dan juga eksklusif pada primary key. Seperti contohnya ini, isolasi pelanggan yaitu menghilangkan diferensiasi nama seperti alamat, nomor telepon, hingga alamat dan nomor telepon ini dibuat menjadi sebuah tabel referensi mandiri terpisah gitu. Lalu isolasi pegawai, ini menghilangkan dependensi nama pegawai jabatan sehingga antara pelanggan dan juga pegawai ini benar-benar terpisah, nggak akan mungkin nama antara pegawai dan pelanggan ini tercampur gitu, karena dia udah menjadi tabel mandiri tersendiri. Selanjutnya adalah isolasi kategori, yaitu menghilangkan dependensi nama produk, kategori, dan juga deskripsi. Jembatan relasinya adalah semua relasi antar entitas yang dipisah ini dihubungkan kembali menggunakan foreign key yang efisien dan juga aman.
Selanjutnya di sini ada contoh bentuk normal dari 3NF, itu ekosistem data penjualan. Jadi tabel untuk pelanggannya dipisah sendiri seperti nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk pegawai juga dipisah lagi dengan satu primary key utama, lalu ditambah dengan nama pegawai, jabatan, dan juga nomor teleponnya. Lanjut lagi untuk kategori juga terpisah lagi, yaitu ID kategori sebagai primary key, dilanjutkan dengan nama kategori dan juga deskripsi sebagai isiannya. Lalu ini ada produk. Produk ini menggunakan primary key dari kode produk untuk menentukan produknya itu apa. Dan juga parental key dari ID kategori untuk menentukan kategori produknya itu seperti mouse yang harganya mahal atau murah, atau laptop yang kelas high end yang bisa puluhan juta, dan juga laptop yang 2 jutaan serta stok. Lalu selanjutnya ada tabel untuk transaksi penjualan yang menggabungkan semua ini, yaitu nama transaksi ditambah dengan tanggal transaksi. Ini bergantung dengan nama transaksi, yaitu nama transaksi yang bergantung pada tanggal transaksi. Selanjutnya ada ID pelanggan dan juga ID pegawai yang melayaninya, sehingga akan menghasilkan total biaya atau tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya itu bentuk normal 3NF pada modul service dan juga investasi. Ekosistem 11 tabel ini kini terisolasi secara sempurna, sehingga tidak akan mungkin terjadinya data redundan ataupun anomali modifikasi dan juga double. Ini adalah peta topologi setelah dilakukannya 3NF menjadi sangat rapi, yaitu di sini dari pelanggan dia mempunyai sebuah relasi ke pegawai yang melayani, dan dari pelanggan ini juga ada relasi ke transaksi penjualan seperti nomor transaksi, stoknya, dan semacamnya. Terus dari pegawai ini yang menghubungkan antara pelanggan dengan supplier, yaitu barangnya ada berapa saja. Dan juga dari pelanggan ini, dari pegawai ini misalnya pelanggannya membawa barang yang rusak gitu, di konsultasi dengan pegawai maka akan lanjut ke tahap servis. Tahap servis sini misalnya ada pembelian stok atau spare part untuk servis, dan juga dari servis akan lanjut ke produk. Baiklah, ini adalah hasil dari peta topologi setelah diterapkannya dari awal, yaitu UNF, lalu lanjut ke tahap 1NF, lalu lanjut lagi ke 2NF, sampai akhirnya ke 3NF, dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi sangat rapi sehingga tidak akan mungkin terjadinya anomali data lagi. Pemisahan data di 3NF tidak memutus informasi, tetapi relasi 1:n, yaitu melalui foreign key melanjut kembali seluruh entitas menjadi satu, sistem yang dinamis namun bebas tanpa adanya tumpang tindih. Baiklah, ini adalah rangkuman atau kesimpulan keterangan dari semua tahap normalisasinya itu, yaitu pada tahap UNF datanya itu masih kacau dan juga penuh redundansi karena semua itu masih menjadi satu tabel saja. Lalu lanjut ke tahap 2NF, data mulai bebas dari repatriating group, tapi karena dia masih satu tabel jadi lumayan berantakan. Lalu lanjut ke tabel 2NF. Pada tahap 2NF data sudah bebas dari partial dependency, tapi masih ada sedikit masalah seperti pada nama pelanggan dan juga nama pegawai,
yang takutnya mungkin dapat tertukar atau mungkin terjadinya anomali data. Lalu lanjut ke tahap 3NF untuk mengatasi semuanya sehingga data menjadi bebas dari transitif, dependensi, dan juga single responsibility. Sehingga hasil akhirnya adalah terbentuknya 12 relasi yang membentuk integritas dari data dan juga nol atau tidak adanya anomali sama sekali pada sistem ini. Sistem ini seperti anomali pada operasi saat memasukkan data, update, ataupun mendelete salah satu data, maka semua data tidak akan hilang gitu, seperti pada 1NF. Sehingga database ini menjadi sangat aman. Baiklah, mungkin cukup sini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.